Rin, tagar kabur aja dulu itu lagi menggema di Indonesia. Malaysia ini memang hebat banget, ternyata di belakang layar lu nggak pernah denger, tapi gue bisa. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan kabur aja dulu, kata Bahlil, orang yang memilih pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Rin, tagar kabur aja dulu itu lagi menggema di Indonesia karena anak-anak muda disuruh pindah aja deh ke luar negeri demi pekerjaan yang lebih layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Asli, aku udah lihat tagar itu, Rin. Karena seakan-akan mereka nggak menemukan harapan di negeri ini. Itu bener banget. Bahkan di luar negeri itu banyak memberikan insentif-insentif yang lebih menenangkan kepada anak-anak muda mereka dibandingkan berharap pada kebijakan dan peraturan di negeri ini. Jadi mereka membuat semacam tagar kabur aja dulu. Tentu saja ini tentang kesejahteraan dan hidup yang lebih layak. Banyak yang lelah dengan kebijakan di negeri ini, Rin, sampai mereka mencari kesempatan di negeri lain. Bahkan sosiolog juga ikut komentar soal fenomena ini. Iya, bener banget sih. Apalagi kan banyak lulusan sarjana yang lagi nyari kerja. Itu dia, makanya sosiolog juga ngomong kalau banyak orang berpendidikan di Indonesia yang merasa nggak ada harapan. Jadi mereka lebih memilih ke luar negeri. Bahkan banyak yang pindah ke warganegaraan. Contohnya ke Singapura untuk hidup lebih layak. Terus yang mau tinggal di Indonesia tuh siapa kok kalau mau keluar semuanya? Ya jangan keluar semuanya. Adalah yang bertahan ya. sabar, jangan keluar semuanya. Waduh, anak-anak muda ini sekarang udah kompak banget gitu, membuat tagar mau pergi ke luar negeri semuanya. sabar. Ini sebenarnya ini catatan untuk pemerintah ini. Ini artinya pemerintah itu gak becus menangani pengangguran, gak becus menangani orang-orang yang tidak bekerja, menyediakan lapangan pekerjaan itu belum becus gitu. Jadi udah berapa tahun kita merdeka itu pengangguran ya tetap banyak. Malah sekarang itu banyak orang-orang yang dibuang kerja guys, atau di PHK gitu. Jadi gak tahu lah mau ngomong apa ya. Udahlah, dari dulu memang banyak yang nggak kerja, ditambah lagi PHK, ditambah lagi orang yang dibuang-buang kerja itu, ditambah lagi kebijakan presiden yang amburadul terus. Banyak yang sekarang ini ada banyak yang pemecatan, banyaknya orang yang dibuang kerja karena pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh presiden mengakibatkan banyak orang yang dipecat gitu. Ya karena ya pemangkasan anggaran guys, mau gimana lagi gitu. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini dia guys. Malaysia ini memang hebat banget, ternyata di belakang layar lu nggak pernah denger, tapi gue bisa bilang kesaksian gue dari zaman dulu. Ketika lu mau bikin komputer lah kita ngomongnya, komputer lu tahu prosesor paling indah di zaman gue itu Intel ya. Nah saingannya Intel itu AMD. Gue kaget ketika gue bikin komputer, gue nggak mau pakai Intel, gue mau pakai AMD. Gue lihat made innya apa, ternyata made in Malaysia. Jadi ternyata teman-teman, 20 tahun lalu ketika Indonesia lagi sibuk menemukan cangkul yang paling bagus untuk menanam beras, ternyata Malaysia 20 tahun lalu sudah membuat prosesor yang menjadi kompetitornya Intel. Luar biasa nih. Semoga setelah 20 tahun ini Indonesia udah bisa mengupgrade cangkulnya ya. Yang tadinya mungkin agak tumpul, sekarang mungkin udah lebih tajam. Tetapi ketika Indonesia masih sibuk menemukan cangkul yang paling tajam di dunia ini, Malaysia udah upgrade guys. Mereka sudah mendapatkan investasi fresh from the oven dari Nvidia senilai 4,3 billion dollar atau sekitar 66 triliun rupiah. Bukan cuma ini tuh guys, di 2024 kemarin mereka juga berhasil mendapatkan investasi data center dari Google senilai 2 billion dollar. Nah ini bedanya ya dengan yang di Indonesia. Kalau di Indonesia cuma lip service ya, itu investasi si Ana, investasi ujung-ujungnya ya zong juga. Tapi yang penting ada bahan buat ngobrol di media lah minimal. Kan namanya juga cuma jadi bahan politik doang, tapi realisasi zong. Nah bukan cuma itu nih hebatnya nih Malaysia, dia juga nggak puas. Oh gua dapet Google, oh gua udah dapet Nvidia. Mereka nggak puas, dia maju lagi sama Microsoft. Teman-teman tahu Microsoft itu juga sudah berinvestasi senilai 3 billion dollar
untuk investasi di bidang cloud dan bidang artificial intelligence. Microsoft gila, ini semua orang nggak mau kalah, mereka mau rebutan investasi di negara kerajaan Malaysia. Hebat loh Malaysia. Dan yang lebih ekstrim lagi, lu tahu selama ini keahlian rakyat Indonesia apa? Joget-joget goyang di TikTok sama rok pendek. Nah, kita selama ini kontribusi kepada TikTok itu luar biasa. Ingat ya, ada ratusan juta penduduk Indonesia cita-citanya menjadi terkenal di TikTok. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Karena kita downloadernya terbesar di Asia Tenggara. Kok bisa? Ya karena jumlah penduduk kita paling banyak di Asia Tenggara. Jadi TikTok itu sangat membutuhkan Indonesia. Tapi faktanya, yang berhasil mendapatkan investasi senilai $2 billion untuk membangun pusat artificial intelligence bukan Indonesia, tetapi Malaysia. Jadi lu bayangin ya, udah yang goyang-goyang orang Indonesia, yang nonton juga orang Indonesia, yang tambah bego juga orang Indonesia, yang download juga orang Indonesia, konsumennya pun orang Indonesia, tapi pusat otaknya, intelijennya, data centernya dibangun oleh TikTok ByteDance di Malaysia. Wow, ekstrim. Respect. Kita ini harus respect. Banyak orang yang gue lihat orang Indonesia itu coba bisa ngata-ngatain Malaysia tapi nggak bisa belajar. Kok mereka bisa sehebat itu? Banyak tuh orangnya yang selalu ngata-ngatain Malaysia tapi tidak mau belajar sama Malaysia. Akhirnya apa? Kita tertinggal jauh, bahkan lebih jauh lagi sekarang. Di mana coba? Ayo mikir ayo. Cuman bisa ngata-ngatain tapi tidak bisa memikir untuk gimana caranya untuk mencontoh agar kita setidaknya setara lah dengan pencapaian yang dilakukan oleh Malaysia. Kita udah kalah jauh loh. Kita hanya pandai berkata-kata tapi tidak pandai untuk berpikir. Akhirnya apa? Kita tertinggal sejauh ini dari Malaysia. Itu kan kemampuan kita, hanya ngomong dan ngomong. Mencaci bagus, juara dunia tuh katanya. Itu ya kan yang diinginkan kita, tertinggal jauh dari negara tetangga. Itu kan yang diinginkan. Sekarang udah kan. Terus kan kita pandai cakap tapi nol berpikir. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Dilantiknya Deddy Corbuzier jadi staf sus Kemenhan itu menunjukkan emang layak itu. Tagar kabur aja dulu itu trending nasional, emang layak. Gimana enggak? Di momen yang bersamaan Deddy dilantik, anggaran pendidikan kesehatan kita dipangkas, anggaran BMKG dipangkas, prediksi kita terhadap tsunami, gempa bumi itu akurasi jauh menurun. Ada layoff besar-besaran, PHK besar-besaran dari RRI, TVRI, ASN di level bawah itu kerja nggak pakai AC, lampunya padam. Di momen bersamaan Perpusnas nyaris saja membatasi jam operasionalnya. Di momen bersamaan Kemenkeu membatalkan beasiswanya gara-gara efisiensi ini. Belum lagi KPAI, LPSK juga terganggu kerjanya padahal itu sama-sama penting. Tunjangan kinerja dosen, tukin dosen sampai sekarang nggak cair-cair. Daya beli menurun. Kelas menengah juga jatuh miskin. Dilantiknya Deddy Corbuzier bersamaan dengan itu semua. Dan lebih mirisnya lagi, semua hal itu bersamaan dengan jargon dari pemerintahan sekarang yang sedang melakukan efisiensi. Omon-omon, bullshit. Efisiensi itu bullshit. Kalau ASN-nya disuruh gelap-gelapan, disuruh panas-panasan nggak pakai AC, tapi para pimpinan-pimpinan politiknya, pejabat-pejabat tingginya masih dikawal oleh patwal yang mahal itu, naik kendaraan dinas yang mahal, rumah dinas yang mahal, gaji mereka juga nggak dipangkas, DPR nggak dipangkas, kepolisian nggak dipangkas, Kemenhan nggak dipangkas, 100 triliun lebih itu. Dari Deddy Corbuzier kita belajar, kalau lo pengen dapat jabatan dan kekuasaan, jilat itu rezim. Kalau perlu, maki-maki pelajar, maki-maki anak kecil, kata-katain mereka PA. Bukan malah kemunduran ini enggak sih? Benar enggak sih? Iya dong. Kenapa gue bilang gitu? Karena pendidikan kita, uang pendidikan kita dipangkas. Udahlah pendidikan kita amburadul, kurang dana, malah dipangkas lagi sama Presiden Prabowo. Demi ya melancarkan program-programnya yang digagas pada waktu kampanye. Masa iya sih segitu teganya gitu? Sekarang BMKG ini badan untuk melihat situasi kalau ada tanah longsor, hujan. Kalau di Malaysia itu gue nggak tahu apa namanya ya, tanah longsor atau gunung berapi atau tsunami, itu pendeteksi itulah BMKG ini. Kalau di Indonesia itu sekarang juga dipangkas gitu. Ntar nggak akurat malah BMKG-nya disalahin.
pemerintah ini jadi apa ya, kok malah kemunduran kayak gini ya, semuanya dipangkas gini, nggak boleh pakai aircon lagi, nggak boleh pakai lampu waktu kerja, gimana coba? Gimana coba? Di Malaysia pernah nggak kejadian seperti itu? Bukankah di Malaysia itu para pejabatnya, perdana menterinya dikurangi gajinya, terus wakil perdana menterinya dikurangi gajinya, menteri-menterinya dikurangi gajinya, bukan gitu ya? Tapi di tempatku nggak gitu guys. Di tempatku nggak gitu, menteri-menterinya tambah naik gajinya, presiden tambah naik gajinya, yang bawahan nih, yang paling bawah nih, ini dipotong gitu. Bener, ini kejadian ini. Di Malaysia enggak kan? Gue tahu itu. Itulah yang gue bilang contoh Malaysia. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Kabur aja dulu. Kata Bahlil, orang yang memilih pindah ke luar negeri diragukan nasionalismenya. Menurut saya sih nggak penting banget nasionalisme itu, teman-teman. Emang para pejabat kita, pemerintah kita masih punya nasionalisme. Itu loh, sumber daya alam kita diserahkan ke asing dan asing. Bener. Masih Papua puluhan tahun dikeruk oleh Freeport, dirampok oleh Freeport. Masyarakat Papua tetap aja miskin. Nasionalisme emang hanya jargon aja untuk memukul rakyat yang dianggap tidak kontribusi ke negara, dan untuk memukul gerakan Islam yang ingin syariat Islam. Wajar aja orang-orang pintar, orang-orang produktif lebih memilih pindah dari Indonesia ke luar negeri, ya karena di Indonesia sistemnya bobrok, aparatnya bobrok, pemerintahnya bobrok, hukumnya bobrok, semuanya bobrok. Ya wajar orang nggak betah tinggal di Indonesia. Dan saya tidak menyalahkan orang-orang yang lebih memilih pindah ke luar negeri. Tapi saya lebih memilih tinggal di Indonesia, berjuang di Indonesia untuk memperbaiki Indonesia. Kalau kalian gimana? Gue setuju dua-duanya. Baik yang tinggal di Indonesia mempertahankan dan memperbaiki Indonesia itu gue setuju. Juga yang mau keluar negeri itu gue setuju. Karena toh nantinya mereka akan juga balik ke Indonesia. Setelah mereka berhasil menjadi orang sukses, gue yakin mereka akan balik ke Indonesia. Seperti ya kita ini yang merantau gitu. Kita ini yang merantau, nanti setelah punya apa yang kita impikan ya pasti balik ke Indonesia. Kan seperti itulah kira-kira guys. Ya, yang pasti ini adalah satu bentuk kegagalan pemerintah dalam menangani beberapa hal di masyarakat bawah. Di antaranya masalah pekerjaan dan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat bawah. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan pemerintah ke depan semakin memperbaiki semuanya itu, mendengar suara rakyat, bukan mendengar suara uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa shalawat guys.